Halo semuanya, siswa-siswi kami kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Kita bertemu lagi pada pembelajaran IPA, masih dengan pola pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya. Sekarang kita sudah di semester 2. Jadi Ibu harap kalian tetap fokus ya. Jika pada semester sebelumnya banyak yang tidak peduli, jadi pada semester ini marilah ya pusatkan perhatianmu untuk belajar, karena kita belajar sekarang, hasilnya kita petik di masa yang akan datang ya. Belajar sekarang, hasilnya nanti. Jadi meskipun pandemi, meskipun kita tidak bertatap muka, tetaplah fokus, tetaplah semangat ya. Baik, untuk pertemuan pertama di semester 2 ini, kita akan masuk di bab 1, sistem organisasi kehidupan makhluk hidup ya. Sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Jadi, organisasi yang dimaksud di sini bukan organisasi yang kita jumpai dalam kehidupan kita, tapi organisasi dalam tubuh makhluk hidup ya. Jadi seorang manusia itu merupakan organisasi ya. Sebatang pohon itu juga merupakan organisasi. Bagaimana sistemnya nanti? Makhluk hidup ini kenapa disebut sistem organisasi? Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, jadi dalam kehidupan ada tingkat organisasi, sama kayak misalnya di organisasi yang ada di lingkungan kita ada tingkatannya ya. Mulai dari yang tertinggi misalnya ketua, di bawahnya ada atau di sebelahnya ada wakil ketua, lalu ada sekretaris, lalu ada misalnya seksi konsumsi, seksi peralatan, seksi hiburan, lalu ada anggotanya. Nah, itu tingkatannya. Jadi organisasi itu punya sistem seperti itu. Ada yang menyusun organisasi, ada tingkatannya, ada aturannya. Nah, dalam organisasi kehidupan pun ada tingkatannya. Nah, di sini sudah ada tingkatan organisasi kehidupan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Yang terkecil adalah sel. Ini dia gambarnya. Sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Inilah yang paling kecil dalam tubuh makhluk hidup. Ada nggak sel dalam tubuh kita? Ada. Lalu nanti jika sel yang bentuknya sama bergabung, itu akan membentuk jaringan. Jadi sudah semakin besar. Jadi jaringan itu adalah gabungan dari sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama ya. Nah, ini contoh jaringan. Kemudian nanti beberapa jaringan akan bergabung bekerja sama untuk membentuk sebuah organ. Contohnya organ apa nih? Jantung ya. Jadi organ tubuh itu, sebuah organ tubuh itu disusun oleh beberapa jenis jaringan. Contoh pada jantung ini ada jaringan kulitnya, ada jaringan ototnya, ada jaringan darahnya dan lain-lain ya. Kemudian beberapa organ nanti akan bekerja sama, bergabung untuk melakukan fungsi yang lebih kompleks ya. Itu disebut sistem organ. Jadi gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama untuk melakukan satu fungsi itu disebut sistem organ. Contohnya di sini, ini adalah gambar sistem pencernaan makanan. Nah, jadi sistem organ dalam sebuah individu itu lebih dari satu. Nah, gabungan dari sistem organ yang bekerja sama itu akan menyusun satu individu. Nih. Jadi contoh satu individu itu apa? Seorang manusia, saya, kamu. Dalam tubuh individu, dalam tubuh kita banyak terdapat sistem organ, misalnya ada sistem pencernaan makanan, lalu ada sistem peredaran darah, ada sistem gerak, ada sistem saraf, ada sistem pengeluaran atau sistem ekskresi dan lain-lain.
Lalu nanti masuk ke populasi. Populasi adalah gabungan dari individu yang sejenis, ya. Contohnya di belakang rumah ada ayam beberapa ekor, itu populasi ayam sejenis ya. Ada rumput-rumput, itu populasi juga ya. Lalu komunitas, ini gabungan dari populasi akan membentuk komunitas. Lalu komunitas itu ada di sebuah bioma. Lalu semua bioma, semua ekosistem ada di dalam naungan yang sangat besar. Inilah yang disebut biosfer. Ini biosfer ya. Yang ini bioma. Ini bioma gurun ya. Kemudian ini komunitas. Komunitas ini sudah ada beberapa jenis hewan. Populasi ini hewan-hewan yang sama, individu seekor hewan. Nah, itu dia tingkat organisasi kehidupan dari yang terkecil atau dari yang terendah sampai yang terbesar, yang lebih kompleks. Nah, bahasan kita yang pertama adalah tentang organisasi kehidupan yang paling kecil, yaitu sel. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada pada tingkat struktural terendah. Walaupun dia tingkat terendah, tapi dia mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Jadi, sel itu ukurannya sangat kecil ya, milimikron. Sangat-sangat kecil. Jadi, sel itu hanya bisa diamati di bawah mikroskop. Nah, tetapi sekalipun sel itu ukurannya sangat kecil, tapi dia mampu melakukan regulasi, pengaturan pada dirinya sendiri. Dia mampu menghasilkan energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Itu keajaiban Tuhan ketika Dia menciptakan sebuah sel. Sangat kecil, tapi fungsi kehidupan kita ada di sel. Nah, jadi berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi dua. Ini berdasarkan strukturnya ya. Nanti setelah ini kita akan mempelajari apa-apa bagian-bagian sel ya. Ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Ya, sel prokariotik adalah sel yang inti selnya belum diselubungi membran inti. Ada kata belum. Ini terdapat pada bakteri, termasuk cyanobacter. Lalu ada sel eukariotik, adalah sel yang inti selnya sudah diselubungi membran inti. Nah, di sini kita bicara inti sel. Jadi kalau saya gambarkan secara sederhana, ini bagian utama sel. Jadi kita sering menggambarkan sel itu berbentuk bulat, walaupun sebenarnya tidak semua sel berbentuk bulat ya, tapi ini sketsanya saja. Garis merah ini adalah membran sel. Membran sel. Kalau kita ibaratkan dengan bangunan, membran sel ini merupakan temboknya. Ya, temboknya, bayangkan rumah. Jadi temboknya itulah yang disebut dengan membran sel. Lalu ruangan di dalam ini, ya, ruangan di dalam ini disebut sitoplasma. Ya, sitoplasma di sini berisi cairan kayak rumah kita, isinya adalah udara, ya kan? Ada ruangan kosong yang diisi oleh udara. Nah, kalau di sel isinya adalah sitoplasma, cairan sel, ya. Lalu di tengahnya ini ada terapung kayak telur ya, telur ada kuning telurnya kan terapung ya. Oh, jadi kita bayangkan aja nih sel ini kayak kayak telur ya. Jadi ini disebut membran sel, ini cangkangnya ini ya. Putih telur itu kita sebut sitoplasma, lalu kuning telurnya inilah yang disebut dengan inti sel. Oke, sampai di sini. Nah, inti sel. Jadi kalau sel prokariotik, inti selnya ini belum dibungkus, belum ada yang membungkus. Berarti bentuknya belum bulat, belum. Jadi bentuknya ini nggak beraturan, karena nggak ada yang membungkus. Nah, itu sel prokariotik. Sedangkan pada sel eukariotik, inti selnya sudah diselubungi membran inti. Apa tuh membran inti? Pembungkusnya.
ya, pembungkus inti sel, pembungkus kuning telur. Nah, itu dia jenis sel berdasarkan strukturnya. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, ini dia bentuk sel ya. Oke, bentuk sel. Sel hewan dan sel tumbuhan bentuknya berbeda. Nah, ini untuk sel hewan. Sel hewan bentuknya agak bulat ya. Agak bulat ini. Lalu bagian-bagiannya yang paling luar, ini yang paling luar kayak kulit, kayak telur tadi, cangkangnya itu disebut membran sel. Lalu di tengah-tengah ini yang warna ungu, inilah yang disebut inti sel. Kemudian ini semuanya adalah sitoplasma, cairan sel, kayak putih telur ya. Lalu di dalam cairan sel, di dalam sitoplasma terdapat lagi organel sel. Organel artinya sama dengan bagian-bagian sel. Apa saja itu? Nah, kalau kita lihat gambarnya, kita mulai dari ini yang warna hijau. Ada lisosom. Kemudian ada retikulum endoplasma. Kemudian ada mitokondria, ada badan Golgi. Ya. Di sini hanya ada satu, ini sitoplasmanya ya. Yang ditunjuk di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada vakuola ya. Nah, itu untuk sel hewan. Sekarang untuk sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan bentuknya beda dengan sel hewan ya. Ini agak persegi, kaku dia. Kenapa kaku? Karena sel tumbuhan punya dinding sel. Ini dinding sel. Dinding sel inilah yang membuat tumbuhan itu jadi kuat. Nah, tumbuhan kan keras. Kenapa? Karena punya dinding sel. Lalu, hampir sama dengan sel hewan, sel tumbuhan juga punya inti sel, ya, punya retikulum endoplasma, punya mitokondria, punya badan Golgi. Di sini nggak ditunjukkan badan Golgi ya, mungkin karena nggak nampak ya. Kemudian punya membran sel, tapi sel tumbuhan punya kloroplas, ya, ini kloroplas. Ini yang tempat terjadinya fotosintesis karena di sini terdapat klorofil. Ya, terdapat klorofil. Lalu vakuola pada sel hewan itu kecil, sedangkan pada sel tumbuhan besar. Nah, lalu mari kita lihat gambar berikutnya. Nah, tadi kan ada dua jenis sel berdasarkan strukturnya. Ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, kalau hanya melihat gambar sebenarnya kita sudah tahu ya. Oh, ini sel prokariotik. Inti selnya bentuknya nggak beraturan karena nggak ada yang membungkus. Kayak sesuatu yang tumpah ya. Tapi meskipun dia nggak ada yang membungkus bukan berarti dia berserakan, bukan ya? Hanya bentuknya aja yang nggak beraturan. Kayak misalnya kalau kuning telur pecah, nah kita pecahkan telur, lalu pembungkus kuning telurnya itu pecah. Kalau nggak kita kocok dia kan nggak menyatu dengan putih telurnya. Masih kelihatan, oh ini sampai di sini dia batasnya kuning telur. Kecuali kalau kita kocok, maka menyatulah semua. Begitulah ini prokariotik. Ini ada pada bakteri dan cyanobacter. Sedangkan eukariotik, ya sel tubuh kita termasuk eukariotik karena sudah punya membran inti. Ini lebih rapi kan dia. Oke. Nah, ini dia struktur sel tumbuhan dan sel hewan ya. Nanti boleh baca berbagai literatur apa perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan karena memang di gambar ini bagian-bagiannya tidak begitu dijelaskan ya. Nah, sekarang mari kita bahas bagian-bagian sel dan fungsinya. Nah, jadi ini dia. Secara garis besar sel itu punya 3 bagian ya. Ada membran sel, sitoplasma,
dan inti sel. Ada membran sel, ini fungsinya nanti bisa kamu baca. Ada sitoplasma, ada inti sel. Di dalam sitoplasma lah terapung ini mitokondria, badan Golgi, ribosom, lisosom, sentrosom, dan vakuola. Ini ada fungsinya, nanti boleh kamu baca ya. Nah, tugasnya gambarlah struktur sel di kertas A2. Warnai dengan warna yang cerah. Jadi bagian-bagiannya diwarnai dengan warna yang berbeda ya. Lalu buatlah keterangan bagian-bagian dengan tulisan yang rapi. Nah, boleh pilih apakah kamu gambar sel tumbuhan atau sel hewan ya. Jadi boleh digambar kayak yang tadi. Nah, atau boleh diambil dari internet. Nih gambar sel tumbuhan. Nanti kamu gambarlah itu di kertas A2 ya. Sel hewan pilih. Nah, warnai sebagus mungkin ya. Untuk info kapan dikumpul nanti akan Ibu beritahukan di melalui grup kita ya. Nah, demikian materi pertama kita kali ini. Oke. Semoga paham. Kalau belum paham nanti boleh ditanya, kita diskusikan lagi ya. Sekian dan terima kasih.